Wagub Johni Asadoma tinjau kantor UPT Samsat wilayah Kota Kupang dan beberapa aset Pemprov NTT lainnya. Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma didampingi Kepala Bepat Provinsi NTT, Alexon Lumba dan PLTK Satpol PP Provinsi NTT, Petrus Serantahuk meninjau kantor UPT Samsat wilayah Kota Kupang serta aset Pemprov NTT lainnya pada Rabu, 12 Maret 2025. Adapun pada kesempatan ini, Wagub Johni melakukan peninjauan pelayanan di loket informasi dan konsultasi, loket 1 pendaftaran, loket 2 penyerahan dan ruang kendaraan baru. Selanjutnya, Wagub Johni turut menerima laporan Kepala UPT Pendapatan Kota Kupang Albert E. Pairikas, Kasih STNK di Telantas Polda NTT AKP Jainuddin dan perwakilan Jasara Harja terkait data terkini wajib pajak di Provinsi NTT, Unit Pelayanan Samsat Keliling, Samling, untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pada 3 lokasi di Kota Kupang yaitu Bundaran PU sekitaran Jembatan Liliba, bekas kantor Bupati Kupang dan Jalur 40, Perempatan Sikumana, serta layanan digital melalui aplikasi Signal Samsat. Taat membayar pajak untuk membangun daerah. Oleh karena itu, setiap potensi pajak harus terdata dengan baik karena di sini sumber P terbesar sehingga setiap potensi harus digenjot guna mendukung pembangunan fasilitas bagi masyarakat seperti jalan, sekolah dan lain sebagainya, ungkap Wagub Johni pada pertemuan tersebut. Wagub Johni Asadoma tinjau pembangunan gedung Dinas Sosial Provinsi NTT dan kunjungi UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Budi Agung. Selanjutnya, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma didampingi Kepala Bepat Provinsi NTT, Alexon Lumba dan PLTK Satpol PP Provinsi NTT, Petrus Serantahuk meninjau pembangunan gedung baru kantor Dinas Sosial Provinsi NTT. Kehadiran Wagub Johni disambut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT Kanisius Mau dan jajaran serta pimpinan CV. Tri Mitra Binatama. Ditemui usai peninjauan tersebut, Wagub Johni Asadoma menyampaikan, berdasarkan laporan dari kontraktor dan Kadis Sosial Provinsi NTT, semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dan rencananya di bulan Mei sudah selesai pembangunannya. Juni itu pembersihan, pengaturan mebeler dan sebagainya. Kita harapkan paling lambat bulan Juli, kantor sudah bisa digunakan secara penuh dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tupoksi dari Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik, jelasnya. Selanjutnya, beliau berjalan kaki dari lokasi pembangunan gedung baru kantor Dinas Sosial Provinsi NTT ke UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Budi Agung milik Dinas Sosial Provinsi NTT. Pada kesempatan tersebut, Wagub Johni menerima laporan logistik di Dinas Sosial Provinsi NTT, kemudian meninjau Wisma Melati, Anggrek dan Bougainville sambil bercengkrama dengan penghuni masing-masing wisma tersebut lalu dilanjutkan mendengarkan lagu-lagu yang dibawakan oleh para lansia di ruang keterampilan dan ditutup peninjauan dapur umum. Wagub Johni Asadoma tinjau Ruko Friendship Naikoten 1 Kupang, Pusat Wisata Kuliner Oepoy dan Gor Oepai Kupang. Usai dari Dinas Sosial, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma meninjau kawasan Ruko Friendship Naikoten 1 Kupang. Beliau juga berinteraksi dengan sejumlah penyewa ruko di lokasi tersebut diantaranya pengusaha rumah Herbalife, PT Hasian Timor Cemerlang, BSF Cafe, jajaran kantor Mandiri InHealth dan RM. Bakmie Medan. Kemudian Wagub Johni dan rombongan melanjutkan peninjauan aset-aset Pemprov NTT lainnya yaitu Pusat Wisata Kuliner Oepai, Samsat Corner, Gor Futsal dan Pertina NTT dan Gelanggang Remaja Oepai Kupang. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Sekretaris Dispora NTT, Karel Muskanan dan PLT Sarana Prasarana Dispora Provinsi NTT, Frans Sales. Wagub Johni menyatakan, rangkaian peninjauan kawasan Gor Oepai Kupang ini merupakan persiapan NTT sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional, PON, XXI tahun 2028. Hari ini saya melakukan pengecekan aset-aset dari Pemprov NTT, sekaligus meninjau lokasi persiapan NTT sebagai tuan rumah PON tahun 2028, sehingga kita dari sekarang ini harus menyiapkan lahan, master plan, rencana bangunan dan sebagainya. Karena waktu kita tinggal lebih kurang 3 tahun, jadi harus segera dipersiapkan dari sekarang semua infrastruktur yang dibutuhkan, termasuk pendekatan dengan pemerintah pusat untuk penyiapan dukungan anggaran. Di samping itu kami akan terus mendata sumber-sumber PED untuk mendukung pelaksanaan PON tahun 2028 mendatang, jelas Wagub Johni Asadoma. Ya, hari ini adalah pengecekan aset-aset dan sumber-sumber PAD dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juga termasuk persiapan untuk menjadi tuan rumah PON. Jadi ini salah satu kawasan sports area dari Pemprov yang akan disiapkan nanti untuk PON, sehingga kita dari sekarang ini sudah
menyiapkan baik lahan, baik rencana-rencana master plan, rencana bangunan dan sebagainya, karena waktu kita kan sudah sangat singkat, tinggal lebih kurang itu 3 tahun, sehingga kita harus siapkan dari sekarang ini. Ini nanti rencananya tempat ini dijadikan bahan olahraga. Oh, ini macam-macam nih. Di sini nanti ada tinju, kemudian nanti ada futsal, ada kempo, ada pencak silat, ya macam-macam. Termasuk mungkin stadion itu salah satunya untuk sepak bola. Gitu. Jadi pokoknya ini kawasan sport centernya dalam rangka PON 2028 ya, 2028. Waktunya udah tinggal 3 tahun. Jadi kita mesti dari sekarang sudah mulai menyiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk pendekatan dengan pemerintah pusat untuk penyiapan dukungan anggaran. Karena anggaran ini besar, tentu pemerintah pusat akan mendukung rencana ini dan juga sebagian ditanggung oleh Pemprov NTT. Nah, kita mesti pastikan kita cukup punya dana, kita cukup punya uang ya untuk mendukung kegiatan ini. Gitu. Bapak Wagub, waktu ke 2028 tidak terlalu lama Bapak, ya. Mungkin sikap Pemda seperti apa sih yang bisa berjalan? Ya itulah sikap kita ini sekarang kita mengadakan pengecekan pendataan semua aset-aset Pemda yang mana yang bisa digunakan untuk ajang PON nanti, baik apakah itu sebagai venue, apakah itu sebagai tempat penginapan ya dan sebagainya. Dan juga kita sekarang ini harus juga mendata sumber-sumber PAD kita, karena sebagian kecil daripada anggaran itu harus ditanggung oleh Pemprov ya. Nah, kita harus punya cukup dana, cukup uang untuk bisa digunakan pada pelaksanaan PON. Gitu. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bapak.